Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Ekawati Tardi dari Prodi Manajemen Universitas Jana Badra. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang pendirian badan usaha. Perusahaan perorangan. Organisasi perusahaan perseorangan adalah badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Satu orang tersebut yang menjalankan perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, modal usaha tersebut hanya dimiliki oleh satu orang saja. Pada umumnya, perusahaan perseorangan pada skala besar akan berbentuk badan usaha milik swasta atau BUMS, sedangkan pada skala yang lebih kecil disebut usaha kecil dan menengah atau UKM. Ada beberapa kelebihan yang didapat dari organisasi perusahaan perseorangan ini. Yang pertama, keuntungan sepenuhnya di tangan pemilik usaha. Dikarenakan ini dimiliki secara individu, maka keuntungan yang didapat sepenuhnya menjadi pemilik usaha. Yang kedua, bebas mengambil keputusan dan kebijakan. Dalam hal ini, pemilik usaha berhak dalam segala keputusan dan kebijakan sepenuhnya secara mutlak. Dan yang ketiga, tidak memiliki banyak aturan yang mengikat. Karena merupakan milik pribadi, sehingga segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan terbatas. Apa itu firma? Menurut Undang-Undang Hukum Dagang Republik Indonesia, firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan guna menjalankan suatu perusahaan yang dibawahi oleh satu nama bersama. Secara garis besar, firma adalah perserikatan dengan antara beberapa perusahaan atau sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama. Anggota dari masing-masing perusahaan tersebut menyerahkan kekayaan pribadi sesuai dengan akta pendirian perusahaan. Jenis-jenis firma. Firma terbagi atas 4 jenis. Yang pertama ada firma dagang atau trading partnership. Yang kedua ada firma non-dagang atau firma jasa. Yang ketiga ada firma umum atau general partnership. Dan yang terakhir ada firma terbatas atau limited partnership. Mari kita bahas firma yang pertama, yaitu firma dagang. Kegiatan utamanya berfokus pada jual beli suatu produk. Yang kedua, firma non-dagang merupakan firma yang bergerak di bidang jasa atau berfokus pada jasa atau keahlian. Dan yang ketiga, firma umum. Setiap anggotanya harus bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang keempat, firma terbatas, di mana para anggotanya memiliki kekuasaan terbatas dalam menjalankan perusahaan tersebut. Commendator Finance Shop atau biasa disebut dengan CV. CV merupakan satu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seorang atau lebih yang mempercayakan dana atau barang asetnya pada yang menjalankan perusahaan dan berperan sebagai orang pimpinan untuk meraih tujuan bersama. Lalu, apa tujuan dari CV ini? Mari kita bahas. Tujuan dari CV ini yang pertama, agar mampu melakukan bentuk kegiatan usaha yang sama, seperti bentuk perseroan lain atau bahkan berbeda. Dan yang kedua, agar usaha tersebut memiliki tempat yang resmi dan legal untuk mempermudah penggerakan badan usaha tersebut. Namun, CV juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kemampuan manajemen dalam perusahaan CV pasti akan lebih besar. Selain itu, perusahaan juga lebih mudah dalam mendapatkan modal usaha. Namun, kekurangannya adalah setiap anggota aktif yang ada pada perusahaan CV mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas dan tidak menentunya kelangsungan hidup pada perusahaan CV. Perusahaan juga rentan terjadi konflik antar tiap pemodal. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kelebihan dari perseroan terbatas. Kelebihannya yaitu kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan terjamin. Selain itu, para pemilik saham juga hanya bertanggung jawab dengan modal yang ditanamkannya saja.
Namun kekurangannya harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar dengan proses yang cenderung lebih rumit dan sulit dibandingkan pembentukan badan usaha yang lain. Perusahaan PT juga akan dikenakan biaya pajak karena PT adalah salah satu sumber subjek pajak negara. Apa itu koperasi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian, dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggota perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Fungsi dan tujuan koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat umum. Kedua, berperan secara aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, berusaha mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Demikian, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Anita Ekawati Tardi, terima kasih.